Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir pada konten kali ini untuk sedikit memberikan komentar ataupun menanggapi ya tentang yang masih hangat perihal masalah ada peristiwa seorang ustadz, seorang kiai yang mempermasalahkan mengenai muqaddimah yang sering dibaca oleh para mubalik, oleh para kiai, oleh para ulama, yaitu tentang lafadz atau kalimat hamdas syakirin dan hamdan naimin. Hamdas syakirinya tidak dipermasalahkan karena menurut beliau ini sudah menetapi kaidah tata bahasa. Akan tetapi di dalam hamdan naimin dipermasalahkan, dan Al-Fakir tidak akan terlalu jauh membahas ataupun masuk pada ranah tentang pembenaran daripada kalimat itu, karena Al-Fakir sadar bahwa Al-Fakir bukanlah ulama yang mutabahir ilmunya, apalagi di dalam bidang ilmu nahwu. Al-Fakir hanya seorang santri yang dulu pernah belajar nahwu sorof, pernah belajar tata bahasa, akan tetapi tidak bisa dikatakan Al-Fakir ini orang yang alim. Bahkan Al-Fakir sendiri masih terus belajar. Akan tetapi peristiwa itu kemudian telah ada jawaban ataupun sudah ada sanggahan ataupun bantahan, bisa dikatakan sebagai bukan pembelaan ya, akan tetapi itu merupakan pembenaran ya, bahwa apa yang selama ini dibaca, selama ini berlaku, itu ada sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan dan itu bukan kesalahan. Bahkan yang membenarkan ini adalah bisa dicek sendiri, yaitu Al-Mukarram, Al-Alim Al-Alamah Gus Koyum Nasem telah memberikan penjelasan secara detail tentang tata bahasanya, tentang kaidahnya, dan tentang argumentasi secara ilmiah. Sudah beliau sampaikan bahwa hamdan syakirin, hamdan naimin, terutama hamdan naimin tidak perlu dipermasalahkan, dan itu adalah sesuatu yang sudah benar dan sudah tepat. Akan tetapi Al-Fakir hanya melihat dari pihak ataupun dari sosok kiai ataupun ulama ataupun ustadz ya yang mempermasalahkan itu Al-Fakir tidak meremehkannya ya, akan tetapi Al-Fakir sangat percaya bahwa beliau ini orang alim, beliau ini juga ahli nahwu ya. Al-Fakir tidak ada apa-apanya dibanding beliau, akan tetapi Al-Fakir hanya melihat dari sisi cara beliau ini berargumentasi, cara beliau ini menyampaikan pendapatnya. Itu menunjukkan bahwa seakan-akan bahwa apa yang terjadi selama ini, yang sudah berlaku selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu adalah suatu kesalahan yang fatal dan memang tidak ada alasan ilmiah atau tidak ada alasan pembenaran secara ilmiah. Maka Al-Fakir izinkan bahwa Al-Fakir hanya ingin sedikit mengomentari tentang masalah perbedaan ulama ya, bahwa perbedaan ulama itu tidak hanya terjadi pada masalah-masalah fikih ya, tidak hanya terjadi pada masalah halal haram, ataupun tidak terjadi pada masalah hukum-hukum fikih. Akan tetapi ikhtilaful a'immah, perbedaan pendapat ulama, itu juga terjadi pada masalah-masalah bahasa Arab ataupun tata bahasa Arab seperti nahwu dan sorof. Bahwa Al-Fakir hanya menyampaikan begini, kita tidak setuju ataupun tidak sependapat ataupun ada sesuatu yang iskal ya, yang ganjal, tidak sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari mungkin selama ini, jangan langsung kita menyalahkan ataupun menyatakan bahwa itu adalah kesalahan. Barangkali kita yang masih tidak cukup ilmu atau kurang referensi kitabnya, kurang referensi ilmunya, kurang banyak, sehingga memang belum diketahui, belum sampai ke situ ya, bahwa atau mungkin belum menemukan pendapat ulama yang membenarkan sesuatu yang kita anggap itu adalah suatu kesalahan. Hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan.
Akan tetapi dalam konten kali ini izinkan Al-Fakir membuka kitab Al-Insaf fi Masailil Khilaf. Ya, kitab ini, kitab Al-Insaf fi Masailil Khilaf pada halaman yang ke-68, masalah yang ke-9 ini. Ini hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh bahwa dalam kitab ini bernama Al-Insaf fi Masailil Khilaf bainan nahwiyin al-basriyin wal kufiyin. Jadi tentang masalah-masalah khilaf atau perbedaan pendapat ulama di dalam ilmu nahwu antara ulama Basrah dan ulama Kufah. Jadi antara ulama Basrah dan ulama Kufah ini juga terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai ilmu nahwu. Di antaranya adalah yang ingin Al-Fakir coba untuk bacakan di sini ya, untuk share ya, untuk sharing saja. Ya, Al-Fakir ini bukan orang alim yang mutabahir seperti Gus Baha, seperti Gus Kausar, bukan. Al-Fakir ini hanya santri desa yang kebetulan juga pernah mondok, pernah ngaji. Hanya berbagi ilmu saja, berbagi pendapat lah. Bahwa di dalam kitab ini pada masalatun, pada masalah yang ke-9, yaitu al-qaulu fi taqdimil khabari alal mubtada, yaitu tentang pendapat tentang mendahulukan khobar dari mubtada. Ternyata di dalam masalah taqdimul khobar alal mubtada, yaitu mendahulukan khobar dari mubtada, yang dikenal, yang biasa kita kenal di dalam pondok-pondok pesantren. Kalau kita belajar di pondok pesantren itu ada istilah khobar muqaddam, mubtada muakhir. Maka itu artinya susunan yang seharusnya kan mubtada khobar, karena al-mubtada adalah al-ismu al-marfu al-ari anil awamil al-lafdiyati. Isim yang dibaca rofa ya, yang di situ disebutkan dari amil lafdiyah. Kemudian khobar adalah al-khobar wa al-ismu al-mustatu ilaih, al-marfu al-mustatu ilaih. Adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Artinya mubtada dulu baru khobar. Itu susunan yang normal. Akan tetapi juga ditemukan bahwa ada istilah taqdimul khobar alal mubtada. Dan di sini ternyata berbeda pendapat antara ulama Kufah dengan ulama Basrah. Ulama Kufah ini berpendapat tidak diperbolehkan ataupun tidak memakai kaidah itu. Artinya taqdimul khobar itu tidak setuju. Jadi ulama Kufah itu berpendapat tidak diperbolehkannya mendahulukan khobar dari mubtada. Ya, akan tetapi berbeda dengan ulama-ulama Basrah. Ulama Basrah justru memperbolehkan itu, yaitu memperbolehkan untuk mendahulukan khobar dari mubtada. Ya. Di sini Al-Fakir bacakan, dhahaba al-kufiyuna ila annahu la yajuzu taqdimu khobaril mubtada alaih mufradan kana aw jumlatan. Jadi ulama Kufah berpendapat bahwa sesungguhnya tidak diperbolehkan mendahulukan mendahulukan khobarnya mubtada, mufradan kana aw jumlatan, baik itu berupa isim mufrad ataupun berupa susunan jumlah. Yang berupa mufrad contohnya fal mufradu nahwu qaimun zaitun. Yang berupa susunan isim mufrad adalah seperti contoh qaimun zaitun. Qaimun iku wong kang ngadeg, zaitun utai zaid. Ini adalah contoh taqdimul khobar alal mubtada. Khobarnya didahulukan, mubtadanya dikemudiankan. Ya. Kemudian wadahipun amrun. Dahipun iku wong kang budalan, amrun utawi amr. Ini adalah susunan taqdimul khobar al mubtada, mendahulukan khobar dari mubtadanya. Kemudian yang berbentuk jumlah, wal jumlatu nahwu abuhu qaimun zaitun. Ini berbentuk jumlah. Wa ahuhu dahipun amrun. Ini adalah bentuk susunan taqdimul khobar al mubtada yang dari susunan jumlah. Kemudian wadhaba al-basriyuna ila annahu yajuzu taqdim khabar al-mubtada alaihi mufradan wal jumlatan. Jadi pendapat ulama-ulama Basrah ila annahu yajuzu taqdimu khabar al-mubtada, diperbolehkannya mendahulukan khabar al-mubtada, baik itu berupa isim mufrad ataupun berupa susunan jumlah. Ini bisa dicek sendiri dalam kitab Al-Insaf fi Masailil Khilaf. Ini hanya contoh bahwa ternyata dalam ilmu nahwu itu juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sehingga kalau kita menemukan sesuatu yang mungkin tidak sama dengan apa yang pernah kita pelajari, jangan langsung menyalahkannya.
Karena bisa jadi ada ulama yang membolehkannya. Sedangkan hujjah ataupun alasan daripada ulama Kufah yang tidak memperbolehkannya mendahulukan khobar dari mubtada adalah begini. Jadi hujjah ataupun alasan daripada ulama Kufah kenapa tidak setuju ataupun tidak sependapat atau tidak memperbolehkannya mendahulukan khobar dari mubtada itu adalah begini. Amal kufiyuna fahtaju bi anqalu innama qulna innahu la yajuzu taqdim khabaril mubtada alaih mufradan kana aw jumlatan. Wa ulama Kufah berhujjah kalau saja saya tidak memperbolehkan berpendapat tidak memperbolehkannya mendahulukan khobar yang mubtada baik itu berupa isim mufrad ataupun susunan jumlah itu karena li'annahu yu'tiya ila an tuqaddima dhamirul ismi ala dhahirihi. Saya ulangi, li'annahu yu'tiya ila an tuqaddima dhamirul ismi ala dhahirihi. Karena itu artinya kalau sampai khobarnya itu didahulukan, artinya mendahulukan khobarnya mubtada, itu artinya menjadi mendahulukan dhamirnya isim dari dhahirnya isim gitu loh. Padahal alataro annaka idza qulta qaimun zaitun kana fi qaimun dhamiru zaitun. Karena di saat kita mengucapkan lafaz qaimun zaitun itu di dalam lafaz qaimun itu ada domirnya Zaid. Jadi alasannya begini, alasannya kalau mendahulukan khobarnya mubtada itu berarti mendahulukan domirnya isim dari dohirnya isim. Nah, seperti alataro annaka idza qulta, di saat kita mengucapkan kata qaimun zaitun, ya qaimun iku kang atet, zaitun uta Zaid, maka kana fi qaimun, maka di dalam lafaz qaimun dhamiru zaitun ada dhamirnya Zaid. Wa kadzalika idza qulta abu qaimun zaitun, seperti halnya juga pada susunan jumlah abu qaimun zaitun. Kanat al-ha'u fi abuhu dhamirun zaitun. Hak yang ada di dalam lafaz abuhu itu ada dhamirnya Zaid. Maka faqad taqaddama dhamirul ismi ala dhahirihi, maka artinya itu berarti mendahulukan dhamirnya isim dari dhahirnya isim. Padahal menurut ulama Kufah ini ya, wala hilafa anna rutbata dhamirul ismi ba'da dhahirihi. Padahal tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa rutbah itu urutan susunan yang benar itu adalah dhamirnya isim itu harus jatuh setelah dhahirnya isim gitu loh. Jadi tidak boleh didahulukan. Makanya fawajaba alla yajuzu taqdimuhu alaihi. Maka menjadi wajiblah bahwa tidak diperbolehkannya untuk mendahulukan khobarnya mubtada. Ini hujjah ataupun alasan daripada ulama Kufah. Kemudian ulama Basrah yang memperbolehkan itu, kan tadi yang tidak memperbolehkan ulama Kufah. Kemudian ulama Basrah memperbolehkan taqdimul khobar ala mubtada. Amal basriyuna fahtaju bi anqalu, ulama Basrah berhujjah, beralasan innama jawazna dzalika, kenapa kami ulama Kufah itu memperbolehkan itu, li'annahu qad ja'a katsirun fi kalamil arab wa as'aruhum, karena itu sudah berlaku di kalam Arab ataupun sudah berlaku mayoritas menjadi kalam Arab ya, dan itu sudah kuncoro, itu sudah terkenal ataupun sudah masyhur, sudah dipakai ya. Maka fa'amma ma ja'a min dzalika fi kalamihim faqaluhum fil misli fi baitihi yu'ta al-hakam. Seperti halnya di dalam kalam Arab, seperti kata orang Arab di dalam contoh fi baitihi yu'ta al-hakam. Nah ini jadi artinya apa? Kesimpulannya adalah dari perbedaan itu bahwa dari peristiwa ya tentang yang sekarang sedang hangat itu, tentang permasalahan masalah hamdan syakirin hamdan naimin, itu terjadi ada yang mempermasalahkan itu. Kita berpikir logis saja, ini sudah berlaku dan dipakai secara turun temurun, secara
berpuluh-puluh tahun, bahkan semenjak dulu itu banyak yang memakai mukaddimah seperti itu. Itu artinya apakah kemudian para ulama-ulama terdahulu itu bodoh, terus kemudian tidak tahu nahwu, tidak tahu sorof. Jadi kalau ini disalahkan, berarti secara tidak langsung menyalahkan para ulama-ulama dulu, para ustaz-ustaz dulu, para kiai-kiai dulu yang sudah masyhur sering menggunakan mukaddimah memakai kalimat hamdan syakirin hamdan naimin. Ya. Dan itu tentu sesuatu yang laisal adab ya, yang tidak ada adab. Dan yang pasti adalah menurut Al-Fakir bahwa yang mempermasalahkan ini sebaiknya tidak usah kementus ya, tidak usah kementus, tidak usah kalau bahasa Jawa ini tidak usah kemaki, tidak usah kementus, tidak usah kumoluhur, tidak usah merasa paling benar, tidak usah merasa bahwa itu adalah ya tidak masalah, itu alasan-alasan ataupun argumentasinya itu bisa diterima dan ilmiah, itu alasan-alasannya. Tetapi kemudian yang jadi masalah adalah apabila menyalahkan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ataupun menyalahkan orang lain yang memakai itu yang jadi masalah. Karena kalau sudah menyalahkan orang lain berarti kan merasa dirinya yang paling benar, ya. Itu yang dinamakan kementus ataupun kumoluhur ataupun kemaki, ya. Itu yang perlu untuk diluruskan lah. Karena alhamdulillah setelah kejadian itu juga langsung ada klarifikasi, maksudnya ada tanggapan, bukan klarifikasi ya. Kalau dari yang bersangkutan belum ada klarifikasi dari yang mempermasalahkan itu. Dia silahkan tetap berhujah, tetap berkeyakinan dengan pendapatnya, berpegang teguh dengan pendapatnya, tidak masalah. Dan sangat ilmiah dan kami menghargai itu. Tetapi kalau menyalahkan orang lain itu yang kami tidak setuju, dan alhamdulillah sudah ada yang menanggapi itu, yaitu Gus Koyum Lasem sudah memberikan tanggapan secara ilmiah, sudah membacakan referensinya dan juga telah membacakan contoh-contohnya, ya, bahkan argumentasi yang sangat luar biasa dari Gus Koyum. Intinya apa? Bahwa kita tidak usah merasa bahwa apabila terjadi sesuatu yang iskal, sesuatu yang muskil, ya, sesuatu yang kemuskilan yang kita dapatkan, yang kita temui, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kebetulan kita pernah pelajari, jangan langsung mengatakan bahwa itu adalah kesalahan. Karena belum tentu apa yang kita yakin itu benar juga, dan belum tentu sesuatu yang kita yakini benar itu juga pasti benar, ya. Sesuatu yang kita salahkan belum tentu juga salah. Jadi artinya bahwa kita harus saling menghargai bahwa di atas langit masih ada langit, ya. Bahwa dulu kisahnya Imam Sibawayh, ya, Imam Sibawayh di dalam Alkitab, di karya yang sangat masyhur yaitu dalam Alkitab, dalam ilmu nahwu itu kan jelas bahwa beliau itu adalah tokoh sentral, ya, sebagai tokoh ulama ahli nahwu. Tapi itu pun juga dulu pernah terjadi perdebatan, pernah dibantah dan juga didebat oleh ulama sezaman semasa itu tentang masalah ilmu nahwu. Jadi semoga kita bisa mengambil hikmah dari persoalan-persoalan yang seperti ini, perbedaan-perbedaan antara para ulama seperti ini, bisa kita jadikan hikmah dan kita selalu tetap menghormati, menghargai pendapat para ulama. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf Al-Fakir jika apa yang Al-Fakir sampaikan ini tidak berkenan. Al-Fakir hanya ingin sharing dan ingin berbagi ataupun mengungkapkan pendapat pribadi Al-Fakir. Ini di dalam kitab Al-Insaf fi Masalil Khilaf, ini Al-Fakir ulangi lagi, ini adalah kitab yang membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat ulama nahwu, di antaranya adalah ulama Kufah dan juga ulama-ulama Basrah, sesama ulama-ulama ahli nahwu yang terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah ilmu nahwu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.